Ini kan harusnya kalau yang pakai apa namanya bisa tampilin materi itu gimana sih ya? Ininya not responding soalnya. Bentar. Tarin udah ada belum audionya? Di sininya Tarin nggak kelihatan audionya. Punya Tarin doang nih, nggak ada audionya. Mikrofonnya suruh nyalain. Bisa nggak, Kak? Ini udah kelihatan ya? Belum. Masih hitam. Nah, ini udah. Tapi masih hitam. Dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah kewirausahaan akan mempresentasikan bisnis plan kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Kurniasih. Kemudian ada Saudara Latifah. Iya. Dengan saya Latifah. Kemudian ada Tarin Maharani. Iya, dengan saya Tarin Maharani. Lanjut. Lalu dengan saya Sylvia. Saya Karisma Ayu Maidita. Saya Penny Brilianti. Kemudian ada Sylvie. Iya, saya Sylvia Maharani. Oke. Kita akan langsung mulai untuk presentasi kali ini untuk bisnis plan kita. Selanjutnya akan dibacakan oleh Latifah ya. Untuk slide pertama ya, Mbak? Ya, yang visi misi. Oke, bentar. Visi dan misi dari kelompok kami yaitu misinya kelak menjadi kewirausahaan yang sukses, menjadikan produk memiliki nilai jual yang lebih baik jika dibandingkan dengan produk sejenis yang lain, dan memanjakan pecinta olahan keripik. Visinya yaitu produk yang dihasilkan dapat mempunyai ciri khas yang dibandingkan dengan produk yang lainnya. Produk yang akan dihasilkan memiliki bahan yang aman, berkualitas, dan halal. Selalu mengedepankan kepuasan konsumen dan mensosialisasikan produk kepada customer dengan bentuk yang menarik. Berikut bagannya akan dijelaskan oleh, ini aku juga atau ada yang lain mau jelaskan? Oke, masing-masing 3 slide deh. Oh, oke. Sebentar, aku lihat di handphone dulu, soalnya di situ nggak jelas gambarnya. Gambarnya pecah, sebentar. Sudah diperbesar? Jelas? Iya, tapi apa? Mending buka slide masing-masing aja, Mbak. Iya, pecah soal itu. Oh, pecah ya? Tadi slide kedua ya? Ya. Ini ada slide kedua. Untuk slide kedua, ya, struktur organisasi. Ketuanya itu Kurniasih, bagian pemasarannya Penny Brilianti dan Karisma Ayu Maidanti, dan bagian produksinya Latifah dan Tarin Maharani, dan bagian keuangannya Sylvia Maharani. Terus untuk produk, ini slide yang ketiga ketutupan, Mbak. Ketutupan sama, oh ini nih. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campur bahan kimia yang tolong dikecilin deh, Mbak. Soalnya di slide di handphoneku ketutupan slide ininya. Oke.
Mbak apa? Dikecilin, ya. Produk yang kami berikan tidak menggunakan campuran bahan kimia yang berbahaya seperti formalin, cyanida, zat beracun, dan sehingga baik untuk dikonsumsi oleh konsumen dan tidak merusak kesehatan. Slide berikutnya. Bentar. Rencana usaha, rencana usaha jangka pendek, usaha bisnis aneka kritik yang kami rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di dalam usaha bisnis bagi kalangan terutama mahasiswa maupun bagi umum. Selain dapat meningkatkan kreativitas, juga dapat dijadikan suatu usaha yang menjanjikan untuk kehidupan masa depan dan biaya kebutuhan sehari-hari kita. 2. Rencana jangka menengah, usaha yang kami rintis ini pastinya akan kami kembangkan demi mewujudkan impian kami bersama, yaitu ingin menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran menjadi kunci awal untuk keberlanjutan usaha kami ke depannya. Yang ketiga, rencana jangka panjang, yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, kami akan lebih meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha kami ini. Tidak lupa pula kami membangun jaringan dengan membangun kafe maupun franchise agar usaha yang kami jalankan dapat berkembang lebih besar dalam bidang usaha kuliner di Indonesia. Analisis pasar, target penjualan kami yaitu usaha kami berlokasi di tempat-tempat yang strategis dan di pinggir jalan utama seperti alun-alun dan tempat keramaian lainnya. Tempat-tempat lokasi tersebut yang banyak dilewati oleh masyarakat, baik masyarakat lokal maupun non-lokal, sehingga usaha kami ini mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Oke, baik, saya lanjutkan untuk sasaran konsumen yang akan kita sasar untuk kelompok kita, produk di kelompok kita itu sasaran konsumen atau pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan masyarakat, baik kalangan bawah maupun kalangan menengah dan kalangan menengah ke atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Kemudian untuk strategi pemasaran, kita memiliki beberapa strategi. Yang pertama, membuat media banner. Kemudian yang kedua, dengan media internet. Yang ketiga, membuka cabang. Yang keempat, pengembangan produk. Yang kelima, melakukan promosi. Untuk rencana produksi, kita memiliki 3 rencana produksi. Yang pertama, kualitas. Kualitas yang akan kami berikan adalah kualitas yang terbaik dengan terus menjaga dan mengamati bahan-bahan yang kita gunakan, agar konsumen pun tidak kapok atau jera karena telah membeli produk kita yang memang mempunyai kualitas yang baik dari segi bentuk maupun rasanya. Yang kedua, rencana produksi lokasi. Lokasi tempat usaha yang kami rintis ialah kampus, tempat berkumpulnya mahasiswa atau jalan raya yang ramai dilalui orang, agar konsumen dapat dengan mudah mengakses tempat usaha kami. Sekolah juga memungkinkan kami untuk membuka usaha aneka keripik ini. Yang ketiga adalah cita rasa. Dalam mengontrol cita rasa produk dari usaha kami ini agar dapat dinikmati oleh konsumen dengan rasa yang enak, maka kami melakukan proses yang baik dari bahan baku yang akan kita pakai sampai proses pengemasan yang baik, guna mempertahankan cita rasa dari produk kami, dan tak lupa kami menggunakan bahan baku yang memang mempunyai kualitas yang baik, agar para konsumen puas dengan produk yang akan kita tawarkan terhadap konsumen. Baik, saya lanjutkan untuk pendukung bisnisnya, yaitu elemen-elemen yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini, yaitu meliputi yang pertama itu distributor, kemudian yang kedua pelaku bisnis, ketiga pelaku bisnis lainnya. Nah, untuk yang ketiga ini kita pun harus memiliki hubungan yang baik dengan pelaku bisnis lainnya, karena apabila kita tidak mempunyai hubungan yang baik, maka bisa aja usaha kita tidak disenangi sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga disinilah kita sebagai wirausaha harus mempunyai sikap yang baik dan jujur terhadap siapa saja. Kemudian untuk yang keempat yaitu pengelola tempat. Kemudian untuk mengenai produk kami, jadi produk kami memiliki kelebihan yang pertama tentu saja rasanya enak, kemudian yang kedua harganya cukup murah dan terjangkau, kemudian packaging yang menarik, rapi, dan bersih,
Kemudian bahan yang digunakan untuk aneka keripik berasal dari bahan baku berkualitas dan tanpa pengawet kimia. Kemudian kekurangan yang produk kami miliki yaitu yang pertama tidak cocok bagi orang yang tidak suka ngemil pastinya. Kemudian belum mempunyai cabang. Ketiga, kurang modal untuk memulai usaha. Dan keempat, harga bahan baku yang tidak stabil. Nah, untuk peluangnya sendiri, yang pertama, produknya digemari semua lapisan masyarakat. Kemudian ciri khas usaha aneka keripik menjadikan usaha ini sangat menjanjikan. Cabang yang semakin banyak membawa konsumen mudah mendatanginya. Kemudian budaya masyarakat yang konsumtif. Selain itu, untuk ancamannya sendiri, yang pertama tentu saja banyak saingan di pasaran dan juga harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga aneka keripik yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk modal awal yang dibutuhkan dalam usaha ini. Yang pertama itu gerobak, terus kuali besar, kompor gas yang jelas buat masak ya, terus baskom, pisau, tabung gas, saringan, penjepit, dan tempat sampah, banner, dan lain-lain. Itu total sekitar 4.555.000 diperkirakan. Untuk bahan bakunya sendiri itu tepung terigu, minyak goreng, bumbu-bumbu yang harus disiapkan, plastik kemasan juga, ada penyedap rasa dan juga keju sekitar 435.000. Jadi total untuk semua kebutuhan yaitu 4.990.000. Untuk rencana pendapatan untuk target penjualan aneka keripik 50 piece per hari, asumsi penjualan aneka keripik Rp7.000 dikali 50 jadinya 350.000. Total penjualan per hari jadinya 350.000. Untuk 7 hari kita kalikan 7 jadi 2.450.000 dan yaitu dikurangi 435.000. Jadinya 2.015.000. Jadi pendapatan bersih per bulan setiap orang adalah sebesar 1.343.200 sekitar itu. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya tujuan usaha kami. Tujuan sebagai usaha untuk mencari pendapatan dan memberikan pekerjaan bagi orang lain, memberikan tempat untuk para pencipta keripik dan kuliner lainnya, untuk menyalurkan hobi dan sebagai praktek dari perkuliahan yang telah didapat. Terima kasih. Ya, itulah presentasi yang kita sampaikan di mata kuliah kewirausahaan. Silakan Mbak Nia dilanjutkan. Demikian presentasi plan bisnis kita. Karena ini dilakukan di masa pandemi, jadi kita melakukannya melalui Zoom meeting. Untuk tanya jawab, kemungkinan akan kami buka di kolom komentar setelah video ini kami upload. Jadi demikian untuk presentasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf dari kelompok 4. Kita pamit ya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.